Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khairun ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa dhuribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabim minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Wa idh qultum ya Musa, artinya dan ingatlah ketika kamu berkata wahai Musa. Bagaimana penjelasan tentang kalimat ini? Silakan dilihat surat Al-Baqarah ayat ke-55. Lan nasbiro ini diterjemahkan kami tidak bisa sabar. Secara harfiah lan itu diterjemahkan tidak akan pernah. Lan ini adalah huruf nasib, dia menasobkan fiil setelahnya. Nasbiro ini artinya sabar, kami sabar. Nasbiro ini adalah fiil mudhore. Terlihat di situ ada huruf mudhoro'ah berupa na yang kemudian terlihat bahwa fa'ilnya adalah nahnu. Nasbiru menjadi nasbiro karena sekali lagi dia dimasuki oleh amil nasob. Dan jumlah ini merupakan makul kaul atau isi perkataannya ketika Nabi Musa berkata, ala ta'amin wahidin, atas makanan yang satu macam saja. Ala ini adalah huruf jel, ta'amin. Kenapa kemudian huruf akhirnya diharokati dengan kasroh? Karena dia adalah isim yang majrur karena ala, sehingga kita sudah biasa mengenal sebagai jar majrur. Ala huruf jar, maka isim setelahnya harus majrur. Wahidin, wahidin itu artinya satu atau semacam. Kenapa kemudian dia juga ikut kasroh di bagian akhirnya menjadi wahidin? Karena dia adalah sifatnya dari ta'amin. Ya, karena adalah sifat maka tentu dia tabi, dia ngikut dengan yang disifatinya, dalam hal ini adalah ta'amin. Fad'u lana diterjemahkan sebab itu mohonkanlah untuk kami. Ya, fad'u itu berasal dari kata fa dan ud'u. Ud'u ini merupakan fi'il amr, dia kata kerja perintah. Lalu siapakah pelakunya? Pelakunya adalah dhamir mustatir yang tidak terlihat di situ dengan takdirnya adalah anta. Lana, lana ini tentu susunan jar majrur, li dan na, dia ta'aluk dengan fiil yang sebelumnya sudah kita sampaikan. Rabbaka ini adalah maf'ul bih, dia adalah objek sehingga diterjemahkan kepada Tuhanmu. Itulah alasan kenapa huruf akhirnya adalah dibaca robba. Al-kaf di situ tentu dia adalah
Isim domir mahalnya adalah jar karena dia sebagai mudhofun ilaih. Yukhrij lana artinya agar mengeluarkan, lana bagi kami. Yukhrij ini adalah fi'il mudhari, dia majzum sebab dia sebagai jawab tolab. Jawab tolab itu artinya menjawab sebuah permintaan atau permohonan atau bahkan tuntutan. Mimma ini adalah diartikan dari apa yang. Min itu huruf jar, artinya dari. Ma ini adalah isim mausul. Tumbitul ard itu artinya ditumbuhkan bumi. Bumi menumbuhkan atau ditumbuhkan bumi. Ini fi'il mudhari dengan fa'ilnya adalah al-ard. Susunan kata tumbitul ard ini tentunya adalah sebagai silah mausul ya, karena kita tahu semua bahwa ketika ada isim mausul tentu ada silah mausul. Berikutnya adalah mim baqliha. Mim baqliha itu artinya dari sayur mayurnya. Min ini tentu adalah huruf jar dan baqliha kenapa dibaca baqli karena dia adalah isim majrur karena min. Dan baqliha ini adalah sebuah frase, sebuah tumpukan kata. Baqli ini adalah huruf majrur karena min, dan alha ini adalah dhamir muttasil yang mahalnya adalah majrur karena dia adalah mudhofun ilaih. Wa kitsaiha ketimunnya, wa fumiha bawang putihnya, wa adasiha kacang adasnya, wa basoliha artinya bawang merahnya. Kalau kita perhatikan dari wa kitsaiha, wa fumiha, wa adasiha, wa basoliha, kenapa iramanya sama? Karena dia tabi, wawu atof ya, atof itu masuk dalam tawabi, dia ngikut. Jadi wa kitsaiha itu ngikut pada baqliha. Demikian juga wa fumiha, wa adasiha, wa basoliha polanya sama ngikut dengan baqliha karena didahului dengan wawu atof di sana, wa sehingga dia tabi, dia ngikut polanya. Ketika baqliha ini merupakan isim majrur karena min, maka berikutnya juga sama, wa kitsai, wa fumi, wa adasi, wa basoli. Berikutnya adalah qala. Qala tentu ini adalah fi'il madhi dengan fa'ilnya takdirnya adalah huwa. Artikan dengan dia berkata. Tentu dalam hal ini adalah Nabi Musa yang berkata. Atas tabdiluna ini diterjemahkan apakah kamu mau mengambil? Maukah kamu mengambil? Karena ini diawali dengan a, ini artinya hamzah istifham yang merupakan sebuah kata tanya. Sedangkan tastabdiluna merupakan fi'il mudhari dengan fa'ilnya terlihat di situ wawu jamaah yang diterjemahkan kamu sekalian. Alladzi kita ingat ini adalah isim mausul. Fi mahali nasbin, dia mahalnya nasab karena dia sebagai maf'ul bih. Apa yang mau diambil adalah alladzi isim mausul. Huwa adna ini adalah mubtada dan khobar. Huwa sebagai mubtada, adna sebagai khobarnya. Huwa adna diterjemahkan dia yang rendah. Billadzi huwa khairun. Billadzi huwa khairun diterjemahkan sebagai pengganti yang lebih baik. Billadzi tentu ini adalah susunan jar majrur bi dan alladzi, dan karena dia adalah susunan jar majrur tentu dia ta'aluk dengan fiilnya. Huwa khairun merupakan susunan mubtada dan khobarnya, dan tentu saja huwa khairun ini merupakan silah mausul dari alladzi. Ihbitu ini merupakan fi'il amr, dia kata kerja perintah, diterjemahkan pergilah kamu karena di situ terlihat wawu jamaah yang sebagai fa'il atau pelakunya. Ihbitu pergilah kamu semua atau pergilah kamu sekalian. Misran ini diterjemahkan ke suatu kota. Terlihat di situ ada tanwin yang menunjukkan dia nakiro, jadi belum dijelaskan secara maksud ke kota mananya.
dia adalah maf'ul bih atau objek. Karena dia maf'ul bih tentu dia nasab, dan tanda nasabnya terlihat di situ ada fathah di bagian akhirnya, misron, ke suatu kota. Fa innalakum, maka sungguh atau pasti bagi kamu memperoleh. Fa inna, fa-nya juga bisa diterjemahkan sebagai fa taklil atau sebagai sebuah sebab atau alasan. Inna, tentu ini adalah huruf taukid, dia huruf musyabbah bil fi'il, seperti sebuah fi'il. Fa inna, tentu inna juga memiliki amalan-amalan sebagaimana yang sudah biasa kita bahas. Lakum ini artinya bagi kamu. Ma sa'altum, ma sa'altum ini diterjemahkan apa yang kamu minta. Ma ini adalah isim mausul, sa'altum merupakan fi'il madhi dengan pelakunya adalah banyak. Sa'altum, apa yang kamu minta. Waduribat diterjemahkan lalu ditimpakanlah. Jadi di sini ada wa yang artinya dan atau lalu, di situ merupakan wawu isti'nafiyah. Kalau dzuribat tentu kita tahu dia adalah fi'il madhi, dia adalah fi'il madhi yang majhul. Bahasa kitanya adalah fi'il atau kata kerja yang pasif dengan ta di situ diakhiri dengan ta ta'nits. Berikutnya adalah alaihim. Alaihim ini artinya kepada mereka. Adzillatu wal maskanatu. Adzillatu ini merupakan naibul fa'il. Dia penggantinya fa'il sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa fi'il secara umum yang majhul atau yang pasif maka tidak ada fa'ilnya dan diganti dengan naibul fa'il. Adzillatu naibul fa'il, wal maskanatu tentu ini wa ini adalah huruf athof, al maskanatu merupakan maktuf ya dari maktuf alaih adzillatu artinya ngikut. Al-maskanatu itu kemudian harokat akhirnya adalah dhammah karena dia mengikuti adzillatu. Pada posisinya adzillatu ini merupakan naibul fa'il, dan naibul fa'il tentu masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang rofa, atau bahasa kita yang sederhana adalah isim atau kata benda yang diakhiri dengan dhammah, sehingga mereka ditimpakan. Apa yang ditimpakan adalah kenistaan dan kehinaan. Waba'u ini artinya serta atau dan mereka mendapat. Kata kerja lampau dengan fa'ilnya di situ ada wawu jama' yang menunjukkan orang yang jama' atau banyak. Bighadabin. Bighadabin ini artinya kemurkaan. Tentu ini adalah susunan jar majrur ya, karena didahului dengan bi atau dengan, sehingga ghadabin jadi isim yang majrur karena bi. Tanda jarnya di situ ditunjukkan dengan harokat kasroh sebagaimana bi ghadabim minallahi juga merupakan susunan jar majrur terdiri dari min dan Allahi, sehingga kita semakin paham kenapa lafzul jalalah Allah dibaca kasroh di bagian akhirnya karena dia adalah isim majrur karena min. Dzalika ini artinya hal itu atau itu, dan dia sebagai mubtada. Dzalika ini adalah isim isyarah. Bi annahum diartikan karena sungguh mereka. Bi ini adalah huruf jar, annahum ini adalah anna dan isimnya. Kanu ini adalah telah ada mereka, dan al-wawu sebagai isimnya kana. Kanu adalah khobarnya anna. Berikutnya adalah yakfuruna. Yakfuruna ini artinya mereka mengingkari. Dalam hal ini diterjemahkan mereka selalu mengingkari. Yakfuruna ini adalah fi'il mudhari dengan fa'ilnya di situ ada wawu jamaah yang menunjukkan bahwa pelakunya adalah jamak. Bi ayatillah. Bi ini artinya dengan, ayat ini adalah ayat-ayat, Allahi ini adalah Allah. Bi ini adalah huruf jar, ayati ini adalah mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Sehingga bi ayatillah
diterjemahkan dengan ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna, dan mereka membunuh. Wa ini adalah huruf ataf, yaqtuluna ini adalah fiil mudhari yang ditandai di situ huruf mudhari'ah berupa ya, dan wawu jamaah di situ menunjukkan bahwa pelakunya banyak, sehingga wa yaqtuluna, dan mereka membunuh. An-nabiyina ini artinya para nabi. Maf'ul bih dia sebagai objek, dan sebagai maf'ul bih tentu dia nasab, dan tanda nasab jamak mudzakkar salim adalah adanya ya di sana, sehingga dibaca nabiyina. Bi ghairil haq artinya yang tidak dibenarkan. Bi ghairi ini adalah susunan jar majrur, tentu dia ta'aluk. Al-haqqi merupakan mudhofun ilai dari ghairi. Berikutnya adalah dzalika. Diterjemahkan demikian itu, atau hal itu, atau itu. Sebagaimana kita tahu juga, dzalika ini adalah isim isyarah dan dia sebagai mubtada. Bima ini artinya karena apa-apa yang. Al-ba di sini, ba di sini adalah huruf jar artinya dengan, dan ma di situ adalah ma masdariyah, dan asau ini artinya mereka selalu berbuat durhaka. Karena dia didahului dengan ma masdariyah, maka asau ini ditakwilkan sebagai masdar muawwal, atau bahasa kita gampangannya adalah sebagai isim karena dia didahului dengan bi. Wa kanu, dan mereka telah ada. Wa ini wawu ataf, kana tentu ini adalah fi'il madhi yang nakis, dan wawu jamaah di situ menunjukkan sebagai isimnya kana. Ya'tadun artinya mereka melampaui batas. Ya'tadun tentu sebagai khobarnya kana. Baiklah, secara singkat bisa kita artikan wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu. Yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khairun. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang lebih rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Wa dzuribat 'alaihimudz dzillatu wal maskanatu. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan. Waba'u bighadabim minallah, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.